pada pencipta, maka mustahil terjadi pada pencipta. Contoh, pada ciptaan, lemahnya ciptaan karena dia keterbutuhan, karena adanya kata butuh. Oke, ciptaan butuh kepada bentuk untuk dikatakan ciptaan. Contoh, daman. Saya. Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Allah suci dari 6 arah. Sip 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Daman ya. Hari ini kita akan mereaksi satu video daripada Bu Rita Wahyu ya, yang selama ini dipertanyakan masalah kapan Tuhan menciptakan air. Sedangkan air saja pada Kejadian 1 ayat 1 belum diciptakan. Lalu kan orang Islam akan mempertanyakan, kok roh Allah merayang-layang di atas air? Ini air kapan kemudian diciptakan? Nah, inilah jawaban daripada Bu Rita Wahyu, yang kalau menurut saya ini hanya cocokologi ya, menurut saya kan gitu. Namun bisa nggak saya mempertanggungjawabkan statement saya? Insya Allah. Kita lihat videonya. Wow. Jadi kalau membaca Alkitab, gugusan hurufnya itu betul-betul dihitung dan setiap hurufnya punya meaning. Nah, misalnya seperti kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That's it. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saat itu kan tidak disebutkan air. Lalu pada ayat 2 kenapa ada air kan gitu. Nah, itu yang biasa kita pertanyakan. Ini jawaban daripada Bu Rita Wahyu. Bahasa Inggris, in the beginning, God created heaven and earth. That's it. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, itu setiap hurufnya itu punya makna. Ya, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Misalnya saya ambil contoh kata 1. Kata shamayim itu kan diterjemahkan dengan langit atau heaven atau sky. That's it. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu bisa saya penggal. Kata shamayim tadi saya bisa penggal menjadi esh vemayim. Apa itu esh? Esh itu api, mayim itu air. Wow. Makanya tiba-tiba di Kejadian 1 ayat 2 itu, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, itu jawabannya. Sekarang ke pengkritisan daripada kita teman-teman. Sekarang gini. Kalimat syamayim artinya langit. Lalu ketika dibelah kata Bu Rita Wahyu menjadi eshmayim. Nah, apa itu kata-kata eshmayim? Yaitu kata-kata esh artinya api, mayim artinya air. Sekarang gini. Kata-kata syamayim ketika berkumpul dia jadi langit. Ketika dipisah jadi air dan api. Sekarang coba diperhatikan daripada video ini, kan ujungnya ada kata aret. Ya, aret yang artinya bumi. Kenapa penggalnya cuma di eshmayim doang ataupun di syamayim doang? Kenapa aret itu tidak dipenggal? Untuk menunjukkan apa? Ini cocokologi saja. Kalau seandainya setiap kata itu bisa dipenggal, maka setiap bahasa Ibrani juga bisa dipenggal. Kalau Anda ingin membahas tentang syamayim yang artinya di situ diambil dari esh dan mayim, maka Anda juga harus membelah arti kata daripada aret. Namun kita bisa melihat ya bahwa aret itu tidak bisa dibelah. Jadi kalau mau dibelah kenapa sebagian saja, hanya untuk cocokologi kepada ayat kedua. Seperti itu. Itu pertanyaannya ya, kita lihat ya. Daripada perdebatan ini yang hanya dibelah cuma di syamayim, tidak pernah dibelah daripada eshmayim. Wow. The question is, kapan Tuhan ciptain air? Kok tiba-tiba ada air? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, whatever, kalau sudah diterjemahkan nggak akan bisa menjawab kapan Tuhan menciptakan air. Tetapi dengan membaca Alkitab secara pesyat, yang kita
perhatikan setiap hurufnya esh femayim. Jadi pada mulanya Allah menciptakan api dan air. Saya bisa menerjemahkan seperti itu. Oh. Makanya ya, bumi yang awalnya ditutup air ternyata Pada mulanya Allah menciptakan air dan api. No, sangat tidak bisa. Kenapa? Kalimat dalam Ibraninya tertulis syamayim. Maka kalimat syamayim itu harus dibaca eshmayim. Tapi secara bacaan tadi, bacaannya itu syamayim. Yang di dalam bahasa Ibrani artinya langit. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengatakan tercipta daripada api dan air, bunyi ayatnya nggak boleh syamayim. Harus bunyinya eshmayim. Untuk menunjukkan apa? Yang kita pahami bahwa setiap struktur kata memiliki makna yang berbeda. Oke, ini strukturnya untuk ini maknanya, ini strukturnya untuk ini maknanya, ini strukturnya untuk ini maknanya. Jadi kalau ingin dicocokologi, maka setiap kata harus dicocokologi. Mulai baret, Elohim dari baret itu apa, ketika dibelah itu apa, ya kan? Ataupun kepada kata aret, kenapa syamayim doang yang dibelah, kenapa tak dibelah juga kata-kata di aretsnya, kenapa hanya di syamayim? Itu menunjukkan apa? Pemikiran subjektif karena ingin mencocokologi terhadap ke ayat kedua kita. di poros bumi itu ada api kan? Betul. Nah, kapan pertama kali terjadinya gunung-gunung? Ketika ada gempa bumi tektonik pada zamannya Nuh, yang air itu meluap dari bawah, Ya. kemudian saling bertabrakan, bertubukan. Di situ baru mulai adanya gunung. Sebelumnya belum ada gunung. Oke. Dan api memancar dari bawah. Kapan Volcano. Tuhan ciptain api? Kejadian 1 Ya, ayat 1. pada mulanya itu. Yes. Iya, iya. Oh, I see. Ya, dan itu hanya kejadian 1 ayat 1. Saya tadi hanya potong satu kata. Dan Itu dipotong satu kata, aretnya gimana? Ya kan? Langit dan bumi, kata langit dibelah ada air, ada api. Oke, eshmayim. Oke, ini aret. Kalau mau dibelah nggak bisa dong, belah satu-satu, belah semuanya lah. Biar kita tahu ini maknanya apa. Tapi kalau ingin mencocokologi, kalau di dalam filsafat ya teman-teman ya, ada yang namanya akal berada di bawah dalil, maka akal akan berakal-akalan untuk menciptakan dalil dan mendobrak dalil agar segala apa yang dipikirkan akal dapat disetujui oleh dalil. Gitu. Ataupun dalil berada di bawah akal. Ataupun dalil berada di atas akal, di mana akal akan mencocokologi agar berkesesuaian dengan dalil bagaimanapun caranya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. kejadian 1 ayat 1. Oke, teman-teman, sebenarnya zona daripada kritisan kita bukan di situ. Zona dikritisan ketika disematkan kata melayang kepada Tuhan dan Tuhan itu melayang di atas air. Bukankah konsekuensi daripada kata melayang itu adalah kata-kata yang makhluk banget? Karena ibaratnya gini, pencipta dan ciptaan. Otomatis akal akan berpikir bagaimana si pencipta ini harus jauh lebih berbeda daripada yang diciptakan. Tidak mungkin sama. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi akal. Di mana konsekuensi akal di dalam Islam itu mengenalkan dengan apa? Oke, konsekuensi akal di dalam Islam itu mengenal dengan kata-kata, lihat nih. Nah, wajibul akli. Nah, apa menjadi wajibul akli? Pertama kita lihat antara pencipta. Yang kedua ada ciptaan. Nah, apa yang menjadi wajibul akal terhadap pencipta, maka mustahil terjadi pada pencipta. Contoh, pada ciptaan, lemahnya ciptaan karena dia keterbutuhan. Karena adanya kata butuh. Oke, ciptaan butuh kepada bentuk. Untuk dikatakan ciptaan. Contoh, daman, saya, dan pensil. Maka pensil wajib punya bentuknya untuk dia dikatakan pensil. Maka daman wajib punya bentuknya untuk dikatakan daman. Andaikan daman melangkahi dan mengambil wujud pensil, maka daman tidak akan dikatakan daman. Daman akan dikatakan pensil. Dan jika pensil berwujud sama seperti saya tidak akan dikatakan, dia tidak akan dikatakan pensil, namun akan dikatakan daman. Maka wajibnya daripada makhluk mengambil bentuk. Yang kedua, mengambil ruang ataupun dimensi. Yang ketiga, daripada ciptaan, wajibnya mengambil rentang waktu. Ya, ada makhluk yang sifatnya lampau, ada makhluk yang sifatnya sekarang, ada makhluk yang sifatnya nanti. Antara ada dan tiada makhluk tersebut. Artinya seperti saya. Saya, andaikan saya telah dilahirkan, ya kelahiran saya itu lampau.
Saya hari ini adalah kenyataan. Saya yang akan terjadi ke depan, saya punya anak, punya istri dan semuanya itu adalah rentang waktu kemudian. Oke? Maka itu mustahil terjadi pada pencipta untuk mengeluarkan pencipta daripada segala kelemahan makhluk. Sama seperti arti kata yang disebutkan oleh Bu Rita Wahyu tadi ataupun di dalam Bible ya. Kalau kita merujuk daripada Bible yaitu di ayat ini Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kata-kata melayang-layang ini kalau bagi orang yang berpikir, ini akan memicu ke arah penghinaan terhadap Tuhan. Bagaimana penghinaan terhadap Tuhan? Kita simak lagi. Penghinaan terhadap Tuhan terjadi karena gini. Ya. Arti kata melayang, maka akan terwujudnya satu bentuk pada Tuhan. Contoh, kata melayang ini kan menyemat satu posisi, ya, maka akan mewujudkan dimensi pada Tuhan. Terus adanya jihad arah pada Tuhan. Apa? Tuhan berada di atas dan air ada di bawah. Maka apa beda dengan daman yang sedang melayang dan di bawahnya danau? Maka takluknya Tuhan terhadap arah, takluknya Tuhan terhadap dimensi, takluknya terhadap Tuhan dengan kata bentuk, maka itu mustahil. Karena itu segalanya adalah wajibul akli terhadap makhluk. Apa yang terjadi terhadap makhluk, maka haram terjadi pada Tuhan. Untuk apa? Membebaskan Tuhan daripada kelemahan makhluk. Seperti itu. Nah, sekarang daripada hal tersebut, kita meninjau kelayakan Tuhan disebut kata melayang. Kalau kita melihat daripada daripada kita yang Islam, ada yang namanya laisa kamitslihi syai'un. Dalil di mana Tuhan itu wajib berbeda dengan makhluk. Artinya apa? Wajib berbeda dengan segala konsekuensi makhluk. Apa yang terjadi pada makhluk tidak akan terjadi pada Tuhan. Karena jika terjadi pada Tuhan, apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Maka makhluk terlihat dalam bentuk Allah. Kalau terlihat tanpa bentuknya, tidak perlu kepada bentuk, ya bisa dong. Terus Allah tidak terlihat dalam arah, kita terlihat dalam arahnya kita. Kita bisa lihat dari timur, kiri dan kanan, daripada selatan, utara bisa dilihat. Allah tidak perlu arah itu. Bisa nggak untuk terlihat? Ya bisa. Namanya juga Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Bahwa seindah itu kita akan melihat Allah. Lalu perwujudan kata melayang, maka akan adanya dimensi terhadap Tuhan. Maka dimensi terhadap Tuhan itu adalah keterbutuhan daripada makhluk. Di mana keterbutuhan daripada makhluk perlunya terhadap dimensi. Jika Tuhan juga ikut perlu terhadap dimensi, lalu apa? Lalu siapa yang akan mencakup Tuhan? Lalu apa yang lebih besar daripada Tuhan? Adalah dimensi yang memuat Tuhan di dalamnya. Seperti kata-kata melayang, di mana kata-kata melayang itu akan mewujudkan arti kata dimensi. Seperti daman melayang di atas bumi, di bawahnya danau. Maka bumi menjadi dimensi daripada daman itu ada. Oke, daman akan dilihat ke atas, maka arah daripada daman itu dibutuhkan. Maka jika terlihat Tuhan sama seperti terlihat makhluk, lalu di mana indahnya Tuhan yang punya batasan sama seperti makhluk? Maka di dalam Islam menjabarkan dalam melihat Tuhan itu tidak punya batasan yang sama seperti makhluk. Maka kenikmatan tertinggi bagi orang Islam yaitu di saat nanti di hari akhirat di dalam surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa dimensi apapun, tanpa arah apapun, tanpa bentuk apapun, akan tetapi indah dalam ketidakada batasannya. Masya Allah. Itu yang kita nanti-nantikan. Karena apa yang kita lihat di bumi, itu selalunya punya bentuk, itu selalunya punya arah, itu selalunya punya batasan. Tapi Allah tidak punya batasan. Kita merujuk daripada dalil mereka, melayang-layang, lalu pastinya akan terkombin dengan surah Al-Hud ayat 7. Nah, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arsy-nya di atas air. Nah, ini gimana bang? Arti ars kan singgasana. Ini kan Tuhan berarti melayang-layang dong. Tuhannya Islam di atas air, sama seperti Kristen. Jauh berbeda. Di mana jauh berbeda? Al-arsh, ya, arsyun. Nah, ini menurut pendapat para ulama. Wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Dan jika di dalam kepalamu menyerupakan antar Tuhan dan makhluk, ya, awilhu, takwilkan olehmu, dan tafwid ataupun diam serahkan maknanya kepada Allah. Nah, sekarang pada masalah arash, sama seperti perkataan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Di sini ada qarinah mani'ah, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Nah kan, arti qarinah mani'ah ada satu ayat yang mentaksis bagaimana Tuhan. Tuhan tidak serupa ya dengan apapun itu. Lalu kita temui tangan
Allah di atas tangan mereka itu. Yadullah fauqa aydihim. Lah kok ada kata tangan? Katanya tidak serupa. Nah, maka sama seperti kita berpikir, ya. Saat terafirmasi bahwa Allah tidak serupa, sama seperti terafirmasi ini kambing tidak bisa main bola. Tidak bisa main bola. Oke. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, aku tadi bermain bola bersama kambing. Untuk menunjukkan apa? Ada kata bola, ada kata kambing. Maka akal akan mengafirmasi bahwa kata-kata ini bukan literal, bukan kata-kata yang secara hakikat, akan tapi kata-kata yang sifatnya majaz. Oh, berarti orang yang belum mandi ataupun orang yang bau badannya. Sama juga seperti kata Allah. Allah tidak serupa dengan apapun, tiba-tiba menyebutkan tangan. Oh, berarti ini ada sesuatu yang dimaksudkan yang berupa majaz. Bagaimana maksudnya? Berarti bahwa kekuasaan Allah di atas kuasa mereka itu. Karena tidak pernah kita dapati di dalam bumi Allah turun ke bumi main home pimpa kan? Kalau ini secara literal, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Berarti ada tangan manusia, ada tangan Allah. Main home pimpa dong. Nah, belum pernah kita dapati itu, maka kita akan tahu bahwa takwilnya adalah majaz. Kita masuk kepada bab arash. Nah, kita masuk kepada bab arash. Nah, arash ini adalah kalimat yang berupa kinayah. Apa kinayah? Kinayah itu sindiran. Nah, dalam konteks bahasa Arab. Seperti tadi, terafirmasi. Kepala kita, Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Ketika Allah tidak serupa dengan apapun, maka di situ kita akan mengambil kesimpulan tidak ada yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Contoh seperti makhluk duduk di atas kursi. Seperti makhluk itu menempati tempat. Maka satu waktu Allah bilang, aku tidak serupa dengan apapun. Satu waktu Allah bilang, aku duduk di atas aras. Aku duduk di atas singgasana. Maka akal akan berpikirkan sama seperti tadi. Ya, saat kita berpikir kambing, afirmasi akal, tidak bisa main bola. Ketika disebutkan, tadi aku main bola sama kambing. Menunjukkan apa? Bahwa kambing yang dimaksudkan adalah majazi. Maka aras ini masuk dalam ranah majazi di ranah kinayah. Apa kinayah? Sindiran. Apa sindiran? Aras ini dalam bahasa Arab artinya adalah singgasana. Arti singgasana, tempat diduduki oleh para raja. Allah mengatakan, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, layaknya para raja yang kau pandang menyindirkan ke seolah-olahan. Seolah-olah engkau melihat keagungan para raja di atas arsnya, Allah agung dalam keagungannya. Kita melihat daripada pendapat beberapa ulama bahwa pemalingan daripada kata istawa kepada istaula. Arti istaula yaitu menguasai aras. Kita lihat bagaimana cara Allah menciptakan langit dan bumi sesuai penjabaran daripada Al-Quran. Ini ada langit, ini ada bumi. Oke. Nah, kalau enggak, karena gini, setiap kata itu memiliki takhallufnya. Artinya apa? Kata-kata yang berbeda memiliki makna yang berbeda. Maka makna bumi dengan makna langit itu beda. Oke? Ketika ini telah berbeda, langit punya cakupannya, bumi punya cakupannya. Ini cakupan langit dan bumi, inilah yang disebut arash. Oke? Yang ini dihamal oleh 4 malaikat kanzul arsh. Ada malaikat yang maha besar, itu besar banget dia ya. Ya, tapi Allah lebih maha besar, ini lebih besar. Ya. Yang dia itu tugasnya menghamal arash. Artinya apa? Cakupan langit dan bumi. Allah di luar semua itu. Artinya apa? Bahwa malaikat ini menghamal apa yang diciptakan Allah. Bumi punya cakupan. Langit punya cakupan. Cakupan langit dan bumi dan segala isi-isinya. Langit ke-1 sampai ke-7. Bumi ke-1 sampai bumi ke-7. Itu semuanya dicakupi oleh arash yang dihamal oleh malaikat kanzul arsh. Dan Allah di luar semua itu. Karena Allah tidak butuh kepada tempat. Karena yang butuh tempat makhluk. Allah tidak butuh dimensi. Karena yang butuh dimensi makhluk. Allah tidak butuh bentuk. Dan sedangkan yang butuh bentuk itu adalah makhluk. Sekarang kita melihat. Konsekuensi apa yang kita berpikir jika Allah memang duduk? Pertama, tempat duduk itu baru bisa ditempati. Harus tempat itu lebih besar daripada yang diduduki. Maka kita akan bertanya, kalau Tuhan maha besar, lalu tempat duduknya segede apa? Maka menunjukkan apa? Ini akan membatalkan akal. Bahwa menunjukkan kata arash itu adalah kata yang sifatnya kinayah ataupun sindiran. Seakan-akan kita menyindir. Seolah-olah engkau melihat raja duduk di atas arsnya. Seperti itulah Allah agung dalam keagungannya. Makanya para ulama menjabarkan ke arah istaula. Seperti itu. Sekarang, saat kita membahas masalah arsy yang di atas air ini, setelah kita meninjau daripada
Quran surat Al-Hud ayat 7. Nah, Allah mengatakan bahwa setelah pertama-tama daripada Allah ciptakan langit dan bumi, ini isi bumi isinya air doang. Dan Allah di luar semua ini. Artinya Allah merajai semua ini. Baru kemudian adanya daratan. Bukan melayang di atas ini. Karena arti melayang adanya tempat, adanya dimensi, adanya yang mencakupi, baru kemudian ada hal tersebut. Kalau dia di bawah menapak, kalau ini melayang, antara langit dan bumi, kalau di atas berarti terbang. Seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Allah berada di luar semua ini. Tidak butuh dimensi, tidak butuh apapun, tidak butuh jarak, rentang waktu, jarak hadapan, dan semuanya. Untuk menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merajai dalam keagungannya semua ini. Itulah perbedaan kita dengan kekristenan. Kalau kekristenan meyakini bahwa Tuhan itu melayang-layang di atas air, dengan kata-kata melayang berdimensi dan berwaktu. Kalau Tuhan kita tidak butuh kepada apapun. Artinya tidak butuh kepada apapun. Apapun itu makhluknya. Lalu untuk apa berketerbutuhan? Baru boleh Tuhan itu berketerbutuhan, wajibnya ada kesetaraan. Seperti kita butuh kepada teman, kita butuh kepada makhluk lain. Kenapa? Karena kita setara dengan makhluk itu. Maka karena kesetaraan itu, maka adanya kebutuhan. Karena Allah tidak ada yang menyetarakan, maka Allah tidak butuh kebutuhan apapun. Misalnya media dalam berbicara, misalnya media dalam mendengar, butuh kuping dan semua, enggak perlu. Untuk menunjukkan apa? Yang Allah itu maha besar, yang Allah itu maha agung dalam segala keagungannya di luar segala makhluk. Seperti wajibul akli tadi. Apa yang terjadi pada makhluk, itu wajib pada makhluk, contoh mengambil bentuk arah dan semuanya, maka itu mustahil terjadi pada Allah. Maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya. Dan ini logik. Dan ini sistem pikir akal. Menunjukkan apa? Suatu saat kenapa Al-Quran mengatakan Allah begitu indah untuk dipandang? Karena kita akan melihat segala sesuatu yang tidak kiri, tidak kanan, tidak depan, tidak belakang. Yang kita akan melihat segala sesuatu tidak dalam barat, tidak dalam timur, tidak dalam utara, tidak dalam dimensi, tidak dalam bentuknya. Agar tapi sesuatu yang di luar kekuasaan makhluknya untuk melihatnya. Wow, sangat luar biasa. Seperti itu ya. Nah, ini antara Islam dan Kristen. Beginilah penjelasan di dalam Islam, teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan segala penjelasan dari Bang Daman semoga bisa diambil kesimpulan. Dan tetaplah dalam keimanan Islam. Inna dina indallahil Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang yang tertipu